nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sehat hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat semua ya, dalam keadaan bahagia, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap, periksa kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini? Banyak. Ada ya. Semuanya hadir ya? Oh, Tinggal siapa yang tidak hadir? 2 orang? orang. 2 orang ini ya. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Diberkahi perjalanan hidupnya dan mudah-mudahan minggu depan bisa masuk kembali di kelas kita. Anak-anakku sekalian, Bapak apresiasi dulu ya untuk mengingatkan pelajaran kemarin tentang menutup aurat ya. Mungkin ada yang tahu ya tentang menutup aurat? Ada yang nanya? Siapa yang mau dijawab? Coba. Kalau batasan aurat wanita itu apa sih? Oh iya. Batasan aurat, siapa yang bisa menjawab? Coba, Kahara. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Agus. Batasan untuk aurat wanita itu umumnya seluruh badannya terkecuali muka sama telapak tangannya. Oh, baik. Baru tepuk tangan. Itu Kahara. Yang kedua, siapa yang ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, ayo Abdan, silakan Abdan. Hukum wanita muslimah yang tidak menutup auratnya gimana Pak? Oh, hukum muslimah yang tidak menutup aurat. Siapa yang bisa menjawab coba? Pak, Oh, Agung coba. Apa? hukumnya hukum dan berdosa Berdosa kalau tidak menutup aurat aurat. Ya. Selain itu apa? Nggak ada lagi. ada Nggak ada. Kalau menutup aurat itu tidak dilakukan akan terjadi apa? Bahayanya. dosa Bahayanya apa? Akibatnya maksudnya. Akibat tidak menutup aurat akan terjadi apa? Perzinahan dan perselingkuhan dan kemaksiatan. Ya itu. Keluar tangan untuk Agung. Itu mungkin ada mengingatkan minggu kemarin ya tentang menutup aurat. Baik. Adapun motivasi pembelajaran kali ini, kalian itu diharapkan ya bisa mengetahui tentang Asmaul Husna, tentang Asmaul Husna. Bisa mengetahui, memahami Asmaul Husna dan bisa nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu motivasinya ya. Sebelum itu juga kalian ya, Bapak akan menayangkan yaitu video tentang Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana materinya hari ini adalah tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peta konsepnya dari aku selalu dekat dengan Allah adalah yang pertama, memahami makna Asmaul Husna. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna dari sifat Al-Karim, Al-Mu'min dan Al-Adil. Yang ketiga, menerapkan perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang memahami makna Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran surah Taha, surat ke-20 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Adapun dalil Asmaul Husna terdapat dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang Al-Karim. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, memberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Adapun dalil Al-Karim terdapat dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah. Selanjutnya yang kedua adalah tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Al-Mu'min artinya Ia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu, hati manusia menjadi tenang,
Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Firman Allah dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Yang ketiga, al-adlu. Al-adlu artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu menerapkan perilaku dan sikap mulia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna, sebagai orang yang beriman, kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut: selalu menyisakan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas provinsi, membantu teman yang sedang dalam kesulitan, dan menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min adalah seperti berikut: menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan duri, paku atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Yang ketiga, berlaku adil, perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Adlu, misalnya seperti berikut: tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun dia saudara atau teman kita, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Anak-anakku sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengar tentang video sumber belajarnya ya, tentang Asmaul Husna. Sekarang Bapak akan tes dulu ya.
seorang-seorang dengan menuliskan di kertas ini ya tentang makna al-karim ya. Makna al-karim, terus makna al-adl, makna al-mukmin ya. Nah, nanti ditulis ya di kertas ini. Nanti di tesnya terakhir tulis aja dulu ya. Tulis dulu maknanya, makna al-karim di bulan. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Ada kelompok 1 di sini nih ya, sampai kelompok 3. Silakan kalian ini kelompok 1 ya. Nanti untuk kelompok 2 ya. 1 ya, kelompok 3 ya. Bapak mengharapkan kepada kalian ya, di situ itu ada tentang makna al-adl, al-karim dan al-mukmin. Sekarang tulis oleh kalian, diskusikan ya, diskusikan tentang makna al-mukmin atau makna al-karim dan al-adl. Tadi sudah ya ditayangkan video. Sekarang tulis di situ oleh kalian ya. Nanti seorang-seorang dari kelompoknya mempresentasikan ke depan ya. Sekarang kelompok diwakili oleh 1 orang untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Ya, silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Kami dari kelompok 1. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami mendapatkan makna dari al-karim dan dalilnya. Secara bahasa, al-karim mempunyai arti maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah, al-karim diartikan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Dan untuk jalurnya yaitu dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 akan diwakili oleh siapa? Silakan. Agung, silakan dulu depan. Presentasikan. Silakan. Kenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mewakili kelompok 2. Gimana cuma ketenangan hati dan aman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukmin artinya dia maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia
dengan begitu hati manusia menjadi dengan kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Dan artinya orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Itu saja yang pendapat dari kelompok 2. Waalaikumsalam. Baik, bukan kelompok 2. Sekarang kelompok ketiga, silakan hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Siapa Ten? Ya, silakan Ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mewakili kelompok 3 tentang makna al-adal dan dalilnya. Al-adal artinya mahadil, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamat kalimat rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Qur'an dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu saja dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah mengedarkan tentang pretest yang pertama. Sekarang tolong kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak berikan. Tadi pertanyaannya adalah, coba siapa yang makna Al-Karim itu siapa? Coba Gus, apa itu makna Al-Karim? Makna Al-Karim artinya maha mulia, yang maha dermawan dan maha pemurah. Ya, contohnya apa? Silakan contohnya yang bisa yang dijawab coba. Contohnya seperti menyisihkan uang jajan untuk infak seperti di sekolah. Terus membantu orang lain. Membantu orang lain, ya. Baik, tepuk tangan untuk. Sekarang yang tentang al-mu'min. Apa makna al-mu'min itu? Coba. Rasa aman kepada semua makhluknya. Kepada semua, memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Contohnya apa? Contohnya Ki Abdan apa contohnya? Perlindungan, keamanan di perjalanan, ya. Di perjalanan, tidak tabrakan atau kecelakaan. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Coba. Cukup? Coba kalau al-adal apa adal? Al-adal itu apa maknanya? Mahadil, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Siapapun, ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Hukum. Tentang masalah hukum apa? Hukum. Tidak berat sebelah dan Tidak berat sebelah, ya. Terus selain itu apa? Selain berat sebelah. Contohnya apa? Tidak berat sebelah itu apa? tidak tajam ke atas dan tidak tembus ke bawah. Nah, termasuk kasus korupsi dan manipulasi, ya. Manipulasi. Apa itu korupsi? Bagi bidang hukumnya apa? Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Tentang hukumannya gimana? Bila itu dia pejabat, Penjara di hotel. lebih ringan bagaimana? Lebih ringan ya daripada orang yang rakyat biasa. Rakyat biasa ya.
Kalau hukumannya 5 tahun koruptor, ini tukang kayu sepertinya maling 15 tahun atau 10 tahun ya, bisa lebih berat gitu ya. Kok begitu? Ya makanya kok gitu. Ya, pertanyaannya kenapa bisa hukum kita seperti itu gitu? Enggak adil gitu. Padahal Allah Maha adil. Allah Maha. Kita contoh Allah Maha adil apa? Contohnya Allah Maha adil. Setan panjang umurnya. Manusia pendek umurnya. Adil tahu apa? Adil. Kenapa sebabnya? Bapak adilnya sebelah mana? Karena apa? Karena apa teh? coba apa? Kalau setan mah panjang umurnya, kita mah pendek. Adilnya sebelah mana? Oh, adilnya itu di apa teh? Karena kalau kita panjang umurnya banyak dosa gitu, gimana? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Mun panjang umur orang mah palalaur gitu. Iya. Loba dosa bisa asup neraka ya. Ai setan dijamin apa? Jadi masuk neraka. Jamin masuk neraka. Enggak ada masuk surga setan. Kalau manusia Bisa ada jaminan asal punya keimanan. Nah itu berarti itu adil Allah berarti ya. Adil walaupun kita pendek umurnya, tapi kita mah ada harapan untuk masuk surga dengan ampunannya Allah. Baik itu anak-anak ya. Mudah-mudahan tadi ada yang paham belum? Paham semua? Paham. Tentang makna Al-Karim, Al-Mu'min dan Al-Adil ya. Baik, masuk ke refleksi ya. Ini kalian itu Bapak harapkan ya nanti di luar setelah belajar ini bisa mengamalkan perilaku sifat Asmaul Husna ini ya, tentang Al-Karim, Al-Mu'min dan Al-Adil ya, Al-Adil. Karena ini juga adalah untuk kita semua nanti kelak ya. Pasti Allah akan mempertanyakan ilmu-ilmu kalian nanti. Insya Allah ya, ada pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Nah, kesimpulan yang Bapak akan sampaikan hari ini adalah bahwa Asmaul Husna itu adalah sifat Allah. nama-nama baik baik Allah. Ya, satu Al-Karim. Al-Karim itu maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. Kalau Al-Mu'min apa? Maha menjaga keselamatan, keamanan kita. Kalau Al-Adil, Allah itu maha adil ya dalam segala perbuatan ya, dalam perbuatan dan perilakunya. Itu saja mungkin anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk minggu depan Bapak tugaskan kepada kalian yaitu melihat buku ya, melihat buku pembelajaran yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Nanti kalian catat di rumah, di resume lagi ya, di resume nanti dikumpulkan oleh Bapak ke Bapak, dan nanti kita sama-sama belajar di belajar di kelas nanti insya Allah ya, minggu depan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu saja mungkin anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ditutup dengan doa, dengan sama-sama membacakan surat Wal Asri. Sok, silakan. Bismillah.